Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Shalom. Kenapa kita perlu banyak menerima firman? Karena harus kita diisi, dipenuhi dengan perkataan Tuhan. Amin. Nah, firman itu lebih dari makanan. Nah, kalaupun orang memiliki semuanya kebutuhan jasmani di dunia, itu tidak menjamin, ya, tidak menjamin hidupnya bahagia. Walaupun ada kebahagiaan, kesenangan yang dimiliki oleh orang-orang menikmati hal-hal yang di dunia ini, itu sementara. Apa? Sementara. Alkitab bilang seperti uap, sebentar kita lihat, sebentar hilang. Kemegahan, keberhasilan, kesemarakan, kesuksesan orang pun seperti bunga di padang, mekar begitu luar biasa. Tapi sebentar sore dia punya waktu akan layu dan gugur. Tapi orang yang melakukan firman terus dibaharui hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Makanya manusia tidak hidup dari saja, karena makanan jasmani yang kita cari, kita perjuangkan dan kita nikmati pun tidak menjamin kita sehat, pun tidak menjamin kita selamat, tidak menjamin kita bahagia, tidak menjamin kita, saudaraku, menang menghadapi segala sesuatu. Tapi firman sudah pasti menjamin. Apa saja diperbuatnya hasil. Jika firman itu memenuhi kita. Kenapa? Nah, firman yang kita miliki dalam diri kita tidak mungkin gagal. Langit bumi bisa lenyap goncang, firman Tuhan tidak. Apa yang dikatakan, dijanjikan bagi seseorang dan orang itu percaya memegangnya, itu pasti tergenapi. Itu sebabnya jangan sampai hilang itu firman. Karena iblis seperti burung katanya bisa mengambil benih. Dalam perumpamaan dikatakan, ditabur di pinggir jalan, datanglah burung diambilnya. Maka jagalah terus hatimu supaya firman terus masuk dan tersimpan, jangan sampai hilang. Haleluya. Orang-orang yang sudah lahir baru sudah ditentukan masa depannya. Karena orang-orang yang sudah lahir baru sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, siapa yang menerimanya, menerima Yesus, diberi Yesus kuasa. Diberi apa? Kuasa. Supaya menjadi anak Allah. Ya, supaya menjadi anak Allah. Jadi kita untuk bisa menjadi anak Allah, hidup sebagai anak Allah, memiliki posisi sebagai anak Allah, kita diberi kuasa. Itulah orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dan ketika kita sudah lahir baru, lewat pertobatan iman menerima Yesus, kita dilahirkan dari Allah, kita disebut anak Allah, dan kita pada waktu itu sudah memiliki kuasa, otoritas sebagai anak Allah. Di alam jagat ini, surga dan bumi, yang sangat berkuasa adalah Tuhan Yesus Kristus, dan nomor 2 anak Allah, nomor 3 malaikat Allah, nomor 4 baru iblis, terakhir dunia. Karena dunia dikuasai iblis, tapi anak Allah tidak bisa dikuasai iblis. Haleluya. Ketika anak Allah tunduk pada Allah, mentaati firman, iblis sudah di bawah level kita. Maka ketika kita melawan iblis, dia akan lari. Jadi anak Allah sudah punya kuasa. Ketika kita lahir baru, di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah lebih besar dari roh apapun di dunia, termasuk roh iblis. Dan kalau Roh Kudus bergerak, bekerja, maka kita menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata turun di situ berbicara bekerja aktif. Dan kamu menjadi saksiku. Artinya kamu akan menceritakan bukti kehadiranku di dalam hidupmu.
Yang kedua, kuasa Allah sudah ada sebagai anak Allah ketika kita memiliki firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tidak pernah gagal, dan firman Tuhan di dalam diri kita, kalau kita pegang, kalau kita imani, kalau kita lakukan, maka firman itu tidak mungkin membuat kita kalah, tapi pasti menang, lebih dari pemenang. Yang ketiga, kuasa yang sudah kita miliki adalah iman. Dan iman itu berasal dari Allah, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu terus bertumbuh melalui firman yang terus-menerus kita terima. Dan iman itu akan naik level kualitasnya dan sampai sempurna kalau kita bertindak dengan iman. Sebab iman disempurnakan lewat tindakan-tindakan. Iman akan bertumbuh semakin berakar kalau kita terima firman terus. Jadi Roh Kudus, firman, dan iman itu sudah lebih dari cukup. Sehingga kalau kita gunakan ini, kita lebih dari orang-orang menang. Haleluya. Yesus sudah mengalahkan iblis. Sekarang dia mau membuat kita juga mengalahkan segala sesuatu. Itu sebabnya dia hadir dalam diri kita. Dia beri kita kuasa. Dia beri kita rohnya. Roh yang sama yang dimiliki oleh Yesus ketika dia jadi manusia. Firman yang sama ketika dia ada di muka bumi, itu juga yang membuat dia mengalahkan iblis. Dan ketika dia menyatakan kebenaran firman yang sebenarnya Bapa sudah nyatakan kepada dia, maka dia menguasai segala sesuatu. Dan dia ingin segala sesuatu harus tunduk kepada nama itu. Dan kitalah yang ditunggu, dinanti-nantikan oleh Tuhan, malaikat, dan orang-orang yang sudah naik ke surga. Apalagi orang-orang perjanjian lama. Seperti apa gaya hidup penampilan orang-orang yang disebut anak Allah di akhir zaman. Seperti kita. Nah, jadi tidak harus 10 tahun kita lahir baru bisa mengalahkan iblis, mengalahkan penyakit, mengalahkan dosa sejak lahir baru. Karena semua orang yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam orang itu, karena orang itu lahir dari Allah. Itulah yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 9. Lalu dikatakan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi iman berkuasa yang membuat kita tidak bisa terbatas. Tuhan dan kita yang tidak terbatas. Tapi Tuhan, dia memang Allah yang maha. Namun dia beri kemampuan itu kepada kita anaknya lewat Roh Kudus, firman, dan iman. Sehingga dikatakannya tiada yang mustahil bagi orang percaya.